Okeylah, untuk segmen macam-macam boleh kali ini, nak tunjuk kepada anda macam mana anda boleh gunakan bingkai gambar yang berlampak dekat rumah tu untuk dijadikan sebagai tempat untuk anda menggantungkan aksesori kegemaran anda. Nampak ni? Senang saja. Gunakan sahaja benang untuk mengikat di antara hujung dan ke hujung bingkai gambar ini dan gantungkan sahaja aksesori kegemaran anda, utamanya anting-anting macam ni. Selain daripada menggunakan bingkai gambar untuk menggantung aksesori, anda juga boleh gunakan bingkai gambar yang sama untuk meletakkan barang-barang pejabat anda. Contohnya macam sapu surat ini, pen, gunting dan lain-lain lagi. Jadi ini menjadikan ruang pejabat anda lebih kemas, tersusun, rapi dan selesa. Anda bingkai gambar juga boleh digunakan sebagai tempat untuk kita menggantung kunci-kunci kita. Contohnya macam kunci kereta dan juga kunci rumah ni. Kan mudah? Jadi inilah dia ruang terbuka bagi pasangan Jude dan juga Hanum, yang mana ruang ini dijadikan ruang santai kan. Ini adalah rumah kedua saya ke Indonesia, di mana saya melihat rumah Indonesia ni mereka gemar membuatkan ruang terbuka dalam rumahnya ya. Apa sebenarnya inspirasi ataupun idea di sebalik pembikinan ruang lounge area ini? Kita suka bersantai, terus working, kita bekerja di ruangan santai kayak gitu, terus itu lebih santai dan dibikin tinggi, makanya semi terbuka karena di atasnya masih ada atap. Kita masih ada atap, tapi atap transparan dengan sirkulasi udaranya enak di sini. Betul. Milik pasangan Hanum dan juga Jude ya. Walaupun hujan seketika ini, namun kerana ada atap yang menutupi ruang lantai atap ini, dia menjadikan tempat ini lebih tampil santai ya, dan bisa kita lepak-lepak, kata bahasa lain lepak-lepak di ruang atas ini. Untuk konsep jangka panjangnya sebenarnya ini rumah sangat bisa untuk dikembangkan, istilahnya developing house. Jadi untuk tumbuh kembang ke atas, jadi saya sengaja sediakan space di atas itu untuk pembangunan ruang tidur juga nantinya. Juga seperti ruang kecil kamar mandi itu juga saya siapkan ke depannya. Tidur utama. Iya, itu utama. Sebenarnya cukup sederhana, cukup simple. Iya. Tapi mengapa ya kalau macam Hanum tidak begitu beria dalam menghias dan juga menyusun atur ruang kamar tidur utama ini? Ya karena kamarnya nggak terlalu besar kan, memang dari awal kita konsepnya memang simple, Skandinavian juga, karena memang Skandinavian itu efektif untuk mengisi ruangan gitu, jadi nggak terlalu besar. Ini kamar cukup dengan satu lemari besar, satu saja cukup, terus ada vanity set untuk dandan untuk perempuan ya. Simple aja ya, satu kaca biasa kok, nggak terlalu banyak
nggak terlalu banyak alat juga di situ, terus kasur dan beberapa ini ada buku lagi di situ. Ada beberapa pajangan dan titik lampu. Betul, dan saya lihat juga Hanum masih mengengkamkan ciri-ciri warna turquoise. Iya, di satu sisinya. Ini dah kata orang feature wall. Feature wallnya memang diletakkan warna turquoise kan. Dan saya kira satu lagi perkara yang cukup mendamaikan bilik ini apabila terdapat jendela yang cukup luas yang menghadap bahagian luar ya. Bangun pagi-pagi tu buka je jendela tu cukup mendamaikan. Kan? Iya, jadi ini kan mengikuti fasad di bagian luar, jadi temanya nautical American yang memang jendelanya emang lebar-lebar kalau American itu. Nah, kan kami tuh nggak mau kamar gelap, jadi biar sirkulasi udara dan matahari juga masuk ke dalam. Cantik saya berguna ya, karena ada kan konsep nautical American. Iya. Pastikan jendelanya besar dan tinggi kan. Tinggi, jadi masuk matahari itu jadi terang gitu, jadi kan hemat energi juga gitu. Jadi lampu ini cuma penyejuk pada malam hari. Dan kalau saya lihat kan kebanyakan wanita mereka suka built-in cabinet ya, cabinet ataupun lemari yang besar ya. Kalau macam Hanum lebih sederhana ya, lebih akhirnya diam-diam aja saiznya. Karena kan di bagian luar tuh sudah banyak rak, banyak storage gitu. Jadi ingin ketika masuk kamar tuh nggak terlalu banyak sekat gitu. Jadi dengan satu, ya walaupun di dalam ada storage juga, tapi kan satu pintu lebar itu cukup dan warnanya putih, jadi terlihat luas ruangannya. Betul, dan saya kira juga sesuai dengan peribadi Hanum kan, orangnya suka travelling, suka Iya, betul. jadi tak perlu barang yang banyak. Betul sekali. Go. Iya, benar. Jadi baju juga nggak terlalu banyak, nggak yang suka belanja. Kalau suka belanja kan, jadi beberapa baju-baju lama itu dikeluarkan, disumbangkan, dipraktis semuanya. Saya suka sebenarnya itu berbeda sebegitu. Oh, makasih. Nah betul kata Ana, kalau traveling itu kita bisa mengambil banyak ide ya, bisa menginspirasi yang si travelernya ini, karena traveling itu kan kita melihat budaya orang lain kayak gitu kan, culture orang lain seperti apa. Nah itu mungkin bisa kita jadikan salah satu ide untuk menerapkannya ke hunian kita kayak gitu, karena kan kalau kita traveling itu kan masing-masing negara atau masing-masing daerah itu kan punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah itu mungkin kita bisa terapkan di hunian kita kayak gitu. Benarlah, semakin jauh anda berjalan, semakin banyak idea dan juga ilham dapat diciduk untuk membina rumah impian anda. Jangan lupa ikuti Rumah Viral untuk lebih banyak idea dan inspirasi kediaman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.